Kita perlu berpegang teguh pada satu prinsip panduan besar yang ditetapkan dalam kitab suci, yaitu firman Tuhan dan roh Tuhan harus selalu bekerja sama-sama dalam kesatuan dan keselarasan yang sempurna. Kita tidak pernah boleh menceraikan firman dari roh atau roh dari firman. Bukanlah rencana Tuhan bahwa firman harus bekerja terpisah dari roh atau roh bekerja terpisah dari firman. Oleh firman Yehova, langit dijadikan, dan dengan nafas mulutnya seluruh pasukan-pasukan mereka. Mazmur 33 ayat 6. Kata yang diterjemahkan nafas di sini sebenarnya adalah kata Ibrani yang normal digunakan untuk roh, yaitu ruah. Namun penggunaan kata nafas memberikan gambaran yang indah tentang pekerjaan roh Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan keluar dari mulutnya, demikian pula rohnya, yaitu nafasnya, ikut bersamanya. Pada tingkatan manusia kita, setiap kali kita membuka mulut untuk mengucapkan sebuah kata, nafas kita pasti keluar bersamaan dengan kata tersebut. Demikian pula dengan Tuhan. Ketika firman Tuhan keluar, nafasnya, yaitu rohnya, ikut bersamanya. Dengan cara ini, firman Tuhan dan roh Tuhan selalu bersama-sama, bersatu secara sempurna dalam satu karya ilahi. Kita melihat fakta ini dinyatakan sebagaimana diingatkan oleh pemazmur dalam kisah penciptaan. Dalam Kejadian, kita membaca, roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Dalam ayat berikutnya, Kejadian 1 ayat 3, kita membaca, dan Elohim berfirman, terang akan ada. Itu adalah firman Tuhan keluar. Tuhan mengucapkan kata terang, dan ketika firman dan roh Tuhan bersatu, penciptaan terjadi. Terang menjadi ada, dan tujuan Tuhan digenapi. Apa yang berlaku dalam tindakan besar penciptaan itu juga berlaku dalam kehidupan masing-masing individu. Firman Tuhan dan roh Tuhan yang bersatu dalam hidup kita mengandung seluruh otoritas kreatif dan kuasa Tuhan sendiri. Melalui mereka, Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan dan akan mengerjakan kehendak dan rencananya yang sempurna bagi kita. Tetapi jika kita menceraikan keduanya ini satu sama lain, mencari roh tanpa firman, atau mempelajari firman terpisah dari roh,
kita akan tersesat dan meleset dari rencana Tuhan. Mengejar manifestasi roh terpisah dari firman akan selalu berakhir dalam kebodohan, fanatisme, dan kesalahan. Mengakui firman tanpa dihidupkan oleh roh hanya menghasilkan perbuatan-perbuatan ortodoksi yang mati dan tanpa kuasa dan formalisme religius. Kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku agar dalam hidupku selalu dan dalam setiap situasi dan di setiap saat dalam hidupku, roh-Mu dan firman-Mu berjalan bersama-sama secara selaras. Cegahlah aku dari secara tidak proporsional menekankan atau memberi prioritas pada salah satu hal, pekerjaan roh-Mu atau firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menjadi guru sempurna dari firman-Mu bagiku. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni
Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.